Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob dalam Telusur Sejarah. Dalam Telusur Sejarah kali ini, Om Bob berada di kawasan Lawiyan, Kota Surakarta. Tepatnya ini di belakang masjid, sangat bersejarah, nggak kelihatan ya, yaitu masjid peninggalan Ki Ageng Ngenis. Ini di era zaman Pajang. Ini Om Bob berada di belakang masjid Lawiyan. Ini terdapat makam-makam kuno, makam-makam kuno peninggalan era zaman Pajang katanya ini. Ya, zaman Pajang, karena tempat ini tidak jauh dari pusat keraton Kesultanan Pajang, dan di tempat ini dimakamkan tokoh yang sangat luar biasa di era Kesultanan Pajang dan merupakan guru sekaligus penasihat spiritual dari Sultan Hadiwijoyo. Siapa dia? Beliau adalah keturunan dari Traselo dan tidak bisa lepaskan peranannya dari Kesultanan Pajang dan sejarah masyarakat Lawiyan itu sendiri, yaitu beliau adalah Ki Ageng Ngenis atau Ki Ageng Ngenis. Ini makam beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Allah. Ki Ageng Ngenis. Beliau dimakamkan di sini bersama dua adiknya, yaitu Nyai Ageng Pati dan Nyai Ageng Pandanaran. Ini. Dan ini tepat di belakang masjid Lawiyan. Ini masjid yang sangat bersejarah. Masjid ini dulu merupakan pura dari Ki Ageng Beluk, yaitu seorang pendeta Hindu di daerah Lawiyan ini, dan menjadi sahabat Ki Ageng Ngenis. Akhirnya beliau menjadi seorang mubalik dan masuk Islam. Maka beliau Ki Ageng Beluk ada di luar tembok ini. Di luar tembok ini. Mari kita bincang-bincang tentang beliau Ki Ageng Ngenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, saya tepat berada di belakang, di depan makam beliau Ki Ageng Ngenis atau Ki Ageng Ngenis Selo. Kenapa beliau dimakamkan di sini dan siapakah Ki Ageng Ngenis? Om Bob akan bertutur sedikit tentang sejarah beliau. Ki Ageng Ngenis merupakan putra dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo merupakan putra dari Ki Ageng Getas Pandowo. Ki Ageng Getas Pandowo merupakan putra, salah satu putra dari 3 putra beliau, Raden Bondan Kejawan atau Lembu Petang, putra dari Kertabumi dengan istri Putri Wandan Kuning. Dari Kertabumi dan istri Putri Wandan Kuning nanti melahirkan Bondan Kejawan tadi itu, yang nanti akan menurunkan Traselo. Om Bob menyebutnya Traselo, dan Traselo ini akan menjadi penguasa tanah Jawa pasca Kesultanan Demak, yaitu Trah Demak, dan Kesultanan Pajang, yaitu Trah Pengging. Berikutnya adalah Trah Selo dengan mendirikan kerajaan Mataram Islam. Ini kenapa beliau ada di sini, kawan-kawan sekalian. Ketika Sultan Pajang bertahta di Kesultanan Pajang, Pajang ini tidak jauh dari sini, kira-kira 1 kilo lah pusat pemerintahan Pajang. Ini beliau memang dengan seluruh keluarga Selo, Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, Ki Ageng Penjawi, dulu ikut bersama-sama membangun Kadipaten Pajang bersama Hadiwijoyo pasca dari Demak. Kita akan singkat-singkat saja. Beliau tinggal di sini dan menjadi perwira-perwira Kadipaten Demak hingga Sultan Pajang atau Hadiwijoyo menyalakan sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Aryo Penangsang akan mendapat tanah Pati dan Mentau. Yang memenangkan adalah trio Mataram, trio Selo, Ki Ageng Penjawi, Ki Juru Mertani, dan Ki Ageng Pemanahan. Ini beliau, tadi Om Bob belum sempat menyebut, beliau Ki Ageng Ngenis ini adalah bapak dari Ki Ageng Pemanahan, sekaligus eyang dari beliau Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati.
kembali ke ini, beliau semua Mataram berada di sini Traselo hingga memenangkan Saimboro. Ketika tanah Mentau diberikan oleh Sultan Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah memenangkan sayembara, seluruh Traselo boyongan semua ke Mataram, ke kota gede di alas Mentau. Hanya menyisakan beliau Ki Ageng Ngenis. Beliau tidak boleh ikut boyongan ke Mentau karena beliau masih memiliki tugas besar. Beliau adalah murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo memandang masih dibutuhkan keberadaan Ki Ageng Ngenis di Laweyan, di Pajang ini untuk mengislamkan masyarakat Laweyan dan Pajang sekaligus sebagai penasehat spiritual dari Sultan Pajang atau Adipati Pajang Sultan Adiwijoyo. Dan beliau berkawan dengan seorang pendeta Hindu namanya Ki Ageng Beluk. Makamnya ada di sini, Ageng Beluk. Perkawanan itu sangat akrab dan beliau Ki Ageng Ngenis saling bertukar pikiran tentang masalah-masalah keagamaan hingga Ki Ageng Beluk disebutkan ikut masuk Islam dan menyerahkan ini masjid ini. Masjid ini dulu adalah pura milik Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk menyerahkan kepada Ki Ageng Ngenis untuk dijadikan masjid dan sampai sekarang masih kokoh berdiri. Ini masjid tertua di Surakarta, berdiri semenjak era Pajang. Sultan Adiwijoyo sering di sini. Dan masjid ini sangat bersejarah kawan-kawan sekalian. Masjid ini juga menjadi tempat pelarian Pakubuwono II pasca ketika geger pecinan. Dia bersembunyi di sini beliau bersama Yosodopuro semalam sebelum melanjutkan pergi ke Ponorogo. Masjid ini juga menjadi lahirnya Syarikat Dagang Islam zaman Haji Samanhudi. Masjid ini sangat bersejarah. Dan ini beliau Ki Ageng Ngenis tetap berada di Pajang, menyiarkan agama Islam di daerah Laweyan ini dan memperdayakan masyarakat Laweyan dengan berbagai keahlian, termasuk salah satunya adalah membatik. Dan sampai saat ini masyarakat Laweyan terkenal dengan sentra batik karena jasa-jasa dari beliau yang memiliki keahlian membatik. Karena beliau termasuk bangsawan Pajang dan Traselo, Trah Kertabumi. Ini salah satu garis keturunan daripada Traselo, yaitu Ki Ageng Ngenis. Istri beliau ikut boyongan ke Mentau, namun di sini beliau didampingi oleh dua adiknya kelihatannya, yaitu Ki Ageng. Ki Ageng Selo itu punya putra 6, semua perempuan kecuali Ki Ageng Ngenis. Demikian juga dengan Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis punya putra 6, semuanya perempuan kecuali Ki Ageng Pemanahan. Ini Ki Ageng Pati dan Ki Ageng Nyai Ageng Pati dan Nyai Ageng Pemanahan. Itu sekilas tentang beliau Ki Ageng Ngenis, aulia penyebar agama Islam di wilayah Surakarta di era Pajang, khususnya di Laweyan. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, tempat ini mudah dijangkau dari jalan Kartosuro, Pasar Klewer itu nanti ada, bisa di Google Map kawan-kawan sekalian untuk melihat bukti-bukti sejarah. Ini makam-makam tua semua era Pajang dan mendoakan beliau memiliki andil besar terhadap Islamisasi masuknya Islam di wilayah pedalaman dari Demak, Pajang, kemudian dilanjutkan dengan keturunan-keturunan beliau, yaitu Panembahan Senopati, Trah Selo di alas Mentau, Kota Gede, Yogyakarta. Demikian kawan-kawan sekalian, sekelumit tentang beliau Ki Ageng Ngenis, putra Ki Ageng Selo, cucu dari Ki Ageng Getas Pandowo, cicit dari Bondan Kejawan, ayah dari Ki Ageng Pemanahan, dan kakek dari Panembahan Senopati, Trah Agung Mataram. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawan sekalian, makam Nyai Ageng Pandanaran, Ki Ageng
Ngenis dan Nyai Ageng Pati. Kalau Nyai Ageng Ngenis, istri dari beliau Ki Ageng Ngenis, berada di Kota Gede bersama dengan Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati. Ini masjid bersejarah. Demikian kawan-kawan sekalian.